Legenda Persipura ungkap penyebab hilangnya keganasan Mutiara Hitam akibat politik. Mantan pemain Persipura Jayapura, Ruli Nere, menilai Mutiara Hitam tak punya pembinaan pemain muda yang konsisten. Hal itu berdampak pada prestasi tim beberapa tahun terakhir. Kurangnya kerjasama klub dengan pemerintah daerah turut mempengaruhi kondisi tersebut. Kondisi itu berbeda ketika era Gubernur Jeb Solosa pada 2000 hingga 2005 yang sangat memperhatikan Persipura. Pembinaan di Persipura sekarang tidak ada. Kalau dulu bagus, itu karena gubernur saat itu Jeb Solosa dan wali kota semuanya kerjasama, kata Ruli Nere. Kalau sekarang kan beda, mungkin saja ada politik dan lainnya, tapi itu menurut saya saja, katanya. Ruli Nere dapat dikatakan menjadi salah satu dari penemu bakat Boa Solosa dalam beberapa pemain lain yang kemudian jadi generasi emas Persipura. Dia merupakan mantan pelatih tim PON Papua tahun 2004 dan Boas menjadi salah satu pemain di tim tersebut. Pembinaan dulu itu bagus. Saya pegang Boas waktu masih di PON 2004. Mereka yang bisa backup Persipura apabila pemain senior absen ada Boas, Ricardo Salampesi, Gerald Pangkali, dan Christian Warobai. Setelahnya tidak ada lagi pembinaan yang bagus, tutur Ruli Nere. Pelatih 64 tahun itu tak menampik banyak pemain muda potensial yang terus muncul bersama Persipura seperti Todd Ferre dan lainnya. Hanya saja mereka belum konsisten seperti era Boa Solosa dan kawan-kawan. Minimnya jam terbang yang diberikan klub juga jadi salah satu penyebab. Ada pemain muda tapi pengalamannya tidak bisa mendukung. Kadang bagus, kadang tidak konsisten, lanjut ex-pelatih timnas wanita Indonesia itu. Persipura terhitung sudah puasa gelar sejak 2013 lalu. Memang tim Mutiara Hitam juara Indonesian Soccer Championship A pada 2016. Tapi itu bukan kompetisi resmi yang diakui FIFA. Prestasi tim kebanggaan masyarakat Papua itu juga bisa dibilang tak konsisten di era Liga 1. Pada 2017, Persipura finish di urutan 6, lalu 2018 di peringkat 12 dan 2019 sempat di tempat ketiga. Sayangnya musim ini penampilan Persipura jeblok. Hingga pekan ke-33, tim asuhan Alfredo Vera menempati peringkat 16 klasemen sementara Liga 1 2021 dengan 33 poin atau berjarak 2 poin dari Barito Putra di zona aman. Persipura terancam degradasi. Menang jadi harga mati bagi Persipura di laga terakhir lawan Persita Tangerang. Itu pun dengan catatan dua tim di atasnya yakni Barito Putra dan PSS Sleman telan kekalahan. PSSI pastikan laga Persik versus Bali United digelar di Stadion Dipta, banyak pertimbangan. Stadion Kapten Iwayan Dipta akhirnya menjadi venue pertandingan antara tim Persik Kediri melawan Bali United pada laga pekan ke-37 Liga 1 2021-2022 yang akan dilaksanakan Kamis 31 Maret 2022. Sebelumnya banyak pro dan kontra terkait wacana pemindahan venue ini. Bahkan PT Liga Indonesia Baru atau LIB sempat berkirim surat kepada 17 peserta Liga 1 2021-2022. Isinya adalah permintaan persetujuan pemindahan venue laga Bali United melawan Persik ke Stadion Kapten Iwayan Dipta. Seperti diketahui, Stadion Kapten Iwayan Dipta merupakan kandang dari Bali United. Padahal laga tersebut yang menjadi tuan rumah adalah Persik. Selain itu, Gubernur Bali Wayan Koster sebelumnya mengupayakan agar supporter bisa hadir di stadion. Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan memberikan jawaban terkait hal ini. Dia menjelaskan jika Stadion Dipta merupakan venue paling memungkinkan untuk laga ini. Pasalnya akan ada seremoni penyerahan gelar juara yang membutuhkan beberapa fasilitas pendukung. Jadi gini, saya laporkan oleh Dirut LIB, hasil yang dikeluarkan oleh Polda Bali itu mungkin di Iwayan Dipta. Kenapa? Mungkin salah satunya kan banyak undangan. Nanti kan kalau di stadion lainnya tidak ada podium yang representatif. Belum lagi memberikan hadiah dan sebagainya. Oleh sebab itu Polda Bali berpikir ke sana, kata Muhammad Iriawan. Pria yang biasa disapa Iwan Bule ini menegaskan jika laga pekan ke-34 Liga 1 2021-2022 ini tetap digelar tanpa penonton. Menurutnya mendatangkan supporter ke stadion membutuhkan izin lain. Proses administrasi yang akan dijalani cukup panjang, namun tamu VIP kemungkinan lebih banyak yang hadir pada laga ini. Tapi yang jelas dengan penonton sementara tidak, tapi kalau undangan yang ditambahkan kemungkinan iya. Tapi tetap kapasitasnya tidak banyak. Undangan itu siapa? Mungkin perwakilan Persik, pejabat tertentu, atau perwakilan supporter.
Sementara ini sudah dipastikan tidak ada penonton karena tidak semudah itu, karena kita harus izin rapat koordinasi, harus revisi izin besar. Izin besar kita dari Mabes Polri tanpa penonton. Untuk menjadi izin besar lagi itu harus ada rekomendasi dari Kemenpora, Satgas COVID-19, kemudian Kemenkes, urainya. Sehingga harapan Pak Gubernur mohon maaf tidak bisa, tidak mudah rupanya. Kami tidak ingin mengambil resiko. Ini kan selebrasinya kan Bali United, adanya di Bali, pasti akan tumpuk ke lapangan semua, tapi yang jelas bukan itu. Yang jelas, aparat kepolisian setempat sudah merekomendasikan yang kedua izin Mabes Polri harus dirubah. Nanti siapa yang tanggung jawab kalau izinnya dirubah, ujarnya. Selesai di BRI Liga 1 2021-2022, PSM Makassar siap tempur di Piala AFC. 3 pemain asing dibuang, siapa saja yang datang? PSM Makassar bakal mengakhiri perjalanan panjang di panggung BRI Liga 1 2021-2022 Rabu 30 Maret 2022. Keluarga besar tim kebanggaan Sulawesi Selatan tersebut sedang berbahagia karena mereka memastikan diri lolos dari ancaman degradasi. Kini manajemen PSM Makassar segera bergerak cepat membenahi materi pemain dan tim kepelatihan guna bersaing di pentas Piala AFC 2022. Laga kontra Arema FC jadi ajang evaluasi terakhir. PSM Makassar memang harus terginas memburu pemain guna menghadapi penyisihan grup H Piala AFC pada akhir Juni mendatang. Seperti diketahui, skuad Juku Eja akan menghadapi Tampines Rovers dari Singapura dan Kuala Lumpur FC dari Malaysia. Rencananya dalam 2 pekan ke depan, manajemen PSM Makassar akan melakukan pendaftaran pemain yang bakal tampil di kompetisi kasta kedua antar klub Asia itu. Kami tidak ingin menjadi tim pelengkap di AFC Cup nanti, karena PSM Makassar bukan hanya membawa nama Makassar, tapi juga Indonesia, tegas CEO PSM, Munafri Arifudin. Bagi PSM Makassar, Piala AFC 2022 merupakan keikutsertaan mereka yang ketiga. Pada 2019, PSM Makassar menembus semifinal zona ASEAN yang status juara grup H. Berikutnya pada tahun 2020, skuad Juku Eja sementara berada di peringkat ketiga grup H sebelum kompetisi dinyatakan terhenti akibat pandemi COVID-19. Munafri Arifudin mengungkapkan perombakan timnya mencapai 80%. Menurut Api, sapaan akrab Munafri, manajemen PSM tak ingin pengalaman pahit di BRI Liga 1 terulang musim depan. Persaingan antar tim di Liga 1 bakal lebih ketat dengan kehadiran Persis Solo, Dewa United, dan Ran Cilegon FC. Mereka tentu tidak ingin sekedar numpang lewat. Artinya, kami harus mempersiapkan tim lebih baik agar bisa bersaing, tegas Api. Kelemahan yang paling menonjol pada PSM adalah kontribusi pemain asingnya yang minim. Praktis, hanya William Pluim dari Belanda yang dinilai layak dipertahankan. Sedang 3 koleganya yakni Anke Jensen Belanda, Adamiter Inggris, dan Golgol Mebratu Australia hanya membebani keuangan karena lebih sering diparkir pelatih PSM Job Gol. Sementara itu, ex-jenderal lapangan The Matchman Andi Coklat menyarankan PSM kembali merekrut penyerang asal Amerika Latin. Di mata Coklat, selain memiliki kualitas teknik yang baik, mereka juga tak butuh waktu lama untuk beradaptasi. Coklat merujuk sejumlah nama striker yang pernah bersinar di PSM Makassar. Nama-nama yang bersinar terang antara lain seperti Jackson Tiago, Oscar Aravena, Christian Gonzalez, Aldo Barreto, Julio Lopez, Osvaldo Moreno, dan Christian Carasoa. Begitu juga di lini depan, gelandang berkelas seperti Luciano Leardo, Carlos de Melo, dan Ronald Faguenzes pernah berkostum PSM Makassar. Kalau di lini belakang, tak ada salahnya merekrut bek asal Afrika yang tangguh dan lugas seperti Joseph Lewono dan Carlos Lionga yang membawa PSM Makassar meraih trofi juara Liga Indonesia, ujar Andi Coklat.